Halo semuanya, kembali lagi di channel Prabangga 245. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai tombol-tombol apa saja sih yang ada di Canon EOS M3 ini. Di sini ada beberapa tombol menu dan fungsi-fungsinya setiapnya berbeda. Pertama kita akan menuju ke tombol info terlebih dahulu. Kita pencet infonya. Nah, ini adalah salah satu penampakannya. Ada beberapa macam ya di sini kegunaannya, nanti kita akan bahas satu persatu. Shutter speed adalah seberapa lama cahaya yang masuk untuk mengenai sensor kamera. Nah, di sini bisa dilihat semakin angka itu kecil, maka pergerakannya semakin lambat. Begitu juga sebaliknya, jika angkanya semakin besar, pergerakannya semakin cepat. Nah, ini adalah salah satu contoh foto menggunakan shutter speed yang paling lambat. Dia akan semakin lambat pencahayaannya, semakin blur. Kemudian kita lanjut ke aperture. Aperture itu bisa disebut sebagai diafragma atau bukan pada lensa kamera. Nah, bisa dilihat semakin kecil f-nya angkanya, maka bukaannya semakin besar. Begitu sebaliknya, jika semakin besar angkanya, bukaannya semakin kecil. Pada Canon EOS M3 ini terkecilnya ada di f3,5, sedangkan untuk yang bagian terbesarnya angkanya itu ada di f22. Nah, ini merupakan salah satu contoh aperture. Jika semakin kecil angkanya, objek dan latar akan terpisah dan latar akan ngeblur, bisa dibilang bokeh. Kemudian ke ISO, itu merupakan tingkatan sensitif cahaya pada kamera. Jika ISO-nya semakin kecil, maka cahayanya akan semakin redup. Jika ISO-nya besar, cahayanya akan semakin terang. Nah, di EOS M3 ini ISO-nya terkecil itu ada di angka 100 dan terbesarnya itu ada di angka 12.800. Nah, ini adalah salah satu contoh gambarnya. ISO-nya semakin kecil semakin gelap, ISO-nya semakin besar semakin terang. Nah, ketika komponen itu tadi itu merupakan yang bisa disebut sebagai segitiga exposure yang saling berhubungan satu sama lainnya. Kita coba tes sampel untuk jepretan kameranya dulu. Nah, ini adalah salah satu contoh gambarnya dengan settingannya masih default ya tadi. Kita lanjut ke yang lainnya, ya ini merupakan menu image effect. Di sini bisa beberapa kali bisa memilih, ada auto, ada standar, ada portrait, ada landscape dan natural dan sebagainya. Di sini tergantung teman-teman kebutuhannya mau pakai yang mana. Ini AWB, ada white balance, daylight, shade, cloudy, tones light, and white balance. Nah, di sini kita bisa mengatur sesuai keinginan kita. Nah, saya akan memberikan contoh pada setiap AWB-nya. Sekarang kita coba yang white balance shades-nya. Oke. Setelah itu kita coba yang cloudy. Oke. Kemudian kita coba lagi ya tungsten light. Kemudian di sampingnya ada WB correction white balance. Nah, di sini sama sih sebenarnya seperti yang white balance tadi,
tetapi ini bisa lebih dirincikan sesuai custom apa yang kita mau. Kita bisa menggeser ke kanan, ke kiri, atas, bawah untuk menyesuaikan tingkatan cahaya dan warna-warna yang kita inginkan dalam sebuah gambar. Nah, kemudian kita ke auto correct image brightness and contrast. Sesuai namanya, ini berfungsi untuk mengatur tingkatan brightness, terang atau redup, dan kontras tajam atau tidaknya sesuai keinginan teman-teman semuanya. Kemudian di sini ada custom control. Ini lebih ke custom tombol-tombol yang sudah ada, kegunaannya untuk apa aja ya, seperti istilah seperti shortcut. Di situ yang di kuning-kuning itu adalah tombol-tombol fisiknya, dan kemudian yang di sampingnya ini yang dipilih ini adalah untuk kegunaannya. Kita pencet tombol ini untuk apa, kita pencet tombol ini untuk apa, dan sebagainya. Nah, kita ke evaluation metering. Nah, inilah untuk menentukan bagian dari frame mana yang digunakan sebagai acuan cahaya yang akan kita rekam ke sensor kamera. Ada beberapa, yaitu evaluation metering mengukur seluruh cahaya yang ada pada area bidikan kamera. Kemudian di sini ada partial metering. Pada mode ini kamera hanya menitik beratkan pengukuran kecerahan pada area tengah dari frame. Kemudian ada spot metering. Di sini pada mode ini bekerja dengan cara mengukur intensitas cahaya pada bagian sempit di area titik fokus dengan mengabaikan bagian lainnya. Kemudian yang terakhir, center wake F-ring. Kamera hanya menitik beratkan area pada bagian tengah frame saja, namun tetap tidak mengabaikan bagian tepinya. Untuk contohnya mungkin akan saya contohkan di next videonya ya teman-teman. Nah, kemudian kita ke settingan single shoot atau continuous shooting. Di sini coba kita akan pilih single shoot. Single shoot ini ya kita sekali jepret pencet itu yang akan kita tangkap hasilnya adalah satu kali. Nah, seperti ini. Dan kemudian jika continuous shooting ini kita sekali jepret, kita akan mendapatkan beberapa kali tangkapan gambar yang berkelanjutan tentunya. Kalau tidak switch, oke, kita coba dulu ya. Kita pencet dulu sekali. Nah, di sini akan mendapat 4 kali jepretan. Selanjutnya save timer. Nah, seperti sesuai namanya ini adalah timer. Ada 2 detik dan sampai 10 detik. Kemudian di sampingnya ada movie rec size. Ini adalah ukuran size saat merekam video. Kita bisa memilih sesuai kapasitas video yang kita inginkan. Tentunya semakin kita resolusinya semakin bagus ukurannya, maka ukurannya yang kita memorinya semakin besar. Kemudian di sini adalah image quality-nya. Sama dengan yang tadi. Kalau tadi kan movie, yang ini adalah fotonya. Kita bisa memilih ukuran kapasitas yang sesuai kita inginkan tentunya. Nah, ini tadi adalah penjelasan fungsi-fungsi tombol yang ada di info. Untuk tombol di menu dan lainnya akan saya buatkan video terpisah karena durasinya akan panjang sekali kalau saya gabung di sini. Akhir kata, terima kasih sudah melihat video ini sampai selesai, dan sampai jumpa untuk di video part 2 ya selanjutnya. Dadah, matur nuwun teman-teman. Down.